Berapa sih gaji YouTuber pemula atau penghasilan YouTuber pemula di tahun 2024 ini? Baik, bagi kalian yang memang masih awam atau kalian ingin kepo atau sedikit penasaran terkait penghasilan YouTube di tahun 2024, apakah masih worth it atau enggak? Oke, nanti kita akan coba lakukan analisis secara lebih dalam dan kita contohkan menggunakan akun atau channel milik saya ya yang terkait dengan Hwam Teknologi ini yang biasa kalian tonton, yang biasa kalian lihat di YouTube. Oke, langsung saja, kita nggak perlu berlama-lama mengenai berapa sih gaji penghasilan YouTube 2024 YouTuber pemula, apakah masih worth it atau enggak. Oke, kita masuk ke platform YouTube-nya terlebih dahulu. Kita nanti akan coba ulik menggunakan YouTube Studio dan juga dashboard Google AdSense secara langsung. Di sini tidak menggunakan smartphone ataupun ponsel, tapi kita akan coba lihat menggunakan di versi desktop di laptop biar lebih tampilannya itu lebih menarik dan bisa dilihat secara detail. Oke, kita masuk ke akun YouTube Studio milik channel Hwam Teknologi ini. Kita masuk ke YouTube Studionya. Nah, kita bisa melihat berbagai macam penghasilan YouTube milik saya ini di tahun 2024. Apakah masih worth it atau enggak? Kita masuk ke tab atau menu Analytics di bagian bilah sebelah kiri ini. Lalu kita coba untuk masuk ke menu atau tab pendapatan yang ada di bagian atas. Nah, di sini ya, untuk lebih lengkapnya kita jangan gunakan 28 hari terakhir, tapi kita gunakan dari semua, all. Dari semenjak channel ini dimonetisasi kurang lebihnya itu pada tahun 2023 pertengahan ya, bulan Juni 2023 hingga saat ini bulan September 2024. Nah, di sini terlihat jelas ya, dari 29 Oktober 2018 sampai dengan 14 September 2024 saya sudah menghasilkan hingga kurang lebih 12.526.387 rupiah. Jadi nanti kita akan coba breakdown secara satu persatu penghasilan yang saya dapatkan untuk setiap harinya atau setiap bulannya. Jadi bukan hanya dalam versi totalnya saja. Oke. Kalau dari segi grafik yang bisa kita lihat di bagian ini ya, itu ada menunjukkan kenaikan yang cukup bisa dikatakan itu signifikan ya. Awalnya itu saya per hari mendapatkan 4.000, 5.000, 7.000 hingga 12.000, 20.000. Terus turun sedikit 15.000, 19.000, lalu naik 30.000, terus juga 40.000, 50.000, 80.000 menyampai dan 62.000, 43.000. Jadi ada kenaikan dari awalnya itu 4.000 hingga sekarang itu bisa menyentuh angka 40-an ribu rupiah, yakni kenaikan hingga 10 kali lipat. Yang terpenting adalah tugas kita sebagai seorang konten kreator ya, kita harus rajin atau rutin mengupdate atau mengupload konten, karena memang kita itu konten kreator, pembuat konten. Jadi agar konten-konten itu bisa dilihat oleh orang-orang, ya tentu kita harus menyajikan konten yang menarik. Saat analoginya seperti ini, saat kita membuat suatu mie, katakanlah jangan cuma kita hanya buat mie instannya saja, tapi kita juga harus kreatif, kita juga harus inovatif, menyajikan mie tersebut dengan aneka ragam, misalkan side dish seperti tomat, ada cabai, ada juga ayam goreng di situ, terus juga ada bumbu-bumbu rahasia yang bisa memperlezat dari mie tersebut dan kita sajikan dengan minuman yang bisa kita banding. Ya seperti itulah saat kita membuat konten, jangan hanya membuat konten secara ala kadarnya, tapi kita harus juga punya bumbu-bumbu yang menarik. Karena sekarang itu semua orang itu nggak berfokus pada konten saja, tapi juga pada isinya. Berbeda dengan kalau misalkan kita bandingkan dengan channel YouTube pada beberapa tahun belakangan, 3 tahun atau 5 tahun terakhir, banyak orang-orang yang gimmick, banyak orang-orang yang clickbait, banyak orang-orang yang membuat konten, thumbnail dan judul dan isinya itu nggak sesuai, itu sudah nggak zamannya lagi. Sekarang YouTube sudah mulai mencoba untuk memilah-milah mana konten yang berkualitas dan konten-konten yang kurang berkualitas. Maka dari itu kita coba untuk membuat konten yang semakin berbobot, kreatif dan juga inovatif. Nah, penghasilan yang saya dapatkan ini sekitar 12 jutaan, dimana kita bisa breakdown untuk tiap bulannya ya. Kita dapatnya berapa? Kita coba lihat secara satu persatu. Di bulan ini kita coba lihat dari semua. Di bulan Mei itu awalnya 14.000, Juni 200.000,
terus juga Juli 300.000, Agustus 400.000, September 500.000, Oktober 600.000, November 600.000, Desember 600.000, Januari 500.000, Februari 600.000, Maret 800.000, April 700.000, Mei 1 juta, Juni 1.300.000, Juli 1.300.000, Agustus 1.400.000, dan bulan September masih berjalan itu 700.000. Jadi kita harus mempublikasikan konten-konten yang berkualitas. Yang dulu awalnya puluhan ribu, dulu awalnya ratusan ribu, sekarang bisa tembus 1 juta. Dan bukan tidak mungkin kalau misalkan kalian rutin atau rajin update konten, kalian bisa dapat 2 juta, 5 juta, 10 juta, atau bahkan ratusan juta rupiah gitu ya. Nah, katakanlah saya itu di bulan Agustus ini mendapatkan 1,4 juta ya. Di bulan Agustus ini, kalau misalkan kita coba pakai kalkulator, berapa yang saya dapatkan ya di bulan Agustus tersebut. Katakanlah bulan Agustus itu kalau nggak salah ada 31 hari. 31 hari, benarkah? Oke, 31 hari, 1.439.666 rupiah dibagi dengan 31 hari, maka saya perharinya mendapatkan 46.440 rupiah. Bagaimana dengan bulan Juli? Bulan Juli itu saya mendapatkan, untuk Juli masih 31 hari juga. Juli 1.388.520 dibagi dengan 31 hari, maka satu harinya saya mendapatkan 44.790 rupiah. Kalau misalkan saya itu dulunya di bulan Maret ini, Maret itu 827. Kalau Maret itu sekitar 2024 kalau nggak salah. Maret 31 hari juga, 827.407 rupiah dibagi dengan 31 di awal tahun 2024, tepatnya pada bulan Maret, saya biasa mendapatkan 26.690 rupiah untuk perharinya. Nah, kita coba untuk lihat dari dashboard Google AdSense secara resmi di websitenya. Kita masuk ke bagian pembayaran. Lalu di sini kita akan masuk ke menu info pembayaran. Kita bisa lihat secara detail terkait pembayaran apa saja yang telah dibayarkan dari Google AdSense ke dalam rekening milik saya selaku konten kreator. Kita coba untuk lihat transaksi. Kita coba tampilkan transaksi detail, kita pilih pembayaran. Kalau penghasilan itu berapa banyak yang kita hasilkan, kalau yang pembayaran itu berapa banyak yang sudah masuk ke rekening. Kita coba untuk semuanya. Sortir berdasarkan semua rentang tanggal. Dulu ya, awalnya itu saya gajian 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan alhamdulillah untuk di tahun 2024 ini saya bisa gajian 1 kali setiap bulannya, atau gajian setiap bulan pasti bisa gajian. Dulu itu kumulatif 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, karena memang belum memenuhi ambang batas minimal pembayarannya atau payment threshold-nya di angka 1,3 juta. Dan sekarang saya bisa gajian tiap bulan karena sudah bisa melampaui payment threshold di angka 1,3 juta. Terlebih untuk bulan Agustus kemarin saya sudah melampaui 1,4, dan insya Allah di bulan September ini saya juga akan memperoleh gaji yang sama 1,4 juta juga. Oke. Nah, terkait mengenai penghasilan YouTube ataupun di dashboard AdSense yang sudah saya beberkan, pasti dari kalian masih bertanya-tanya atau muncul pertanyaan apakah YouTube itu masih worth it enggak untuk 2024 atau bahkan 2025 ke depan. Jawaban dari saya masih sangat-sangat worth it. Saya mendapatkan penghasilan segini 1,4 juta ini itu dengan dari 5.000 subscriber dan 1,3 juta jam tayang atau viewers. 1,3 juta viewers, itu, dan ini masih sangat worth it banget, di mana saya masih bisa gajian bulanan, dan ini bisa dikatakan hampir menyentuh angka UMR dari beberapa wilayah UMR yang di Indonesia yang bisa dikatakan cukup rendah. 1,4 juta lumayan bisa sebagai salah satu uang jajan atau uang tambahan atau uang buat modal usaha maupun bisnis. Jadi jawaban saya adalah masih sangat worth it di tengah gempuran dari TikTok affiliate, Shopee affiliate, Instagram, terus juga ada Twitter atau X, ada Facebook Reel, dan lain sebagainya. YouTube masih tetap mendominasi sebagai raja di tahun-tahun berikutnya, karena memang segmentasi atau pasarnya masih ada sendiri.
Begitu sedikit ulasan terkait gaji atau penghasilan ataupun pembayaran saya terkait channel YouTube buat konten kreator pemula di tahun 2024 ini. Saya sudah spill sedikit. Apabila dari kalian ada yang ingin tanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Home Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Google AdSense dan tips teknologi lainnya.